Baiklah, rekan-rekan semua, kita akan membuat tugas praktikum bioinformatika. Yang pertama yaitu tentang NCBI. Pertama kita buka Google, kemudian ketik NCBI. Ketik NCBI, Vira. Udah. Udah. Nah, kemudian setelah keluar halaman utamanya, kemudian kita klik all database, kemudian pilih gen, kemudian ketik SMAD4, kemudian search. Nah, untuk soal pertama apa, Aziz? Nah, baik, untuk soal pertama, berapa jumlah database gen tersebut? Jumlah database gen tersebut. Jumlah database gen tersebut, kalau dilihat dari sini, yaitu sebanyak 3.746. Kemudian yang kedua apa, Aziz? Soal kedua apa, Aziz? Untuk soal kedua, gen tersebut terdapat pada kromosom berapa dan panjang DNA berapa dan jumlah eksonnya. Baik. Kalau untuk di mana letaknya, kita klik dulu yang SMA D4. Klik Pira. Kemudian di sini scroll dulu ke bawah. Nah, lewat Pira. Ke atas lagi. Nah, oke. Untuk lokasinya yaitu di kromosom 18 Q21.2. Kemudian jumlah aksonnya yaitu 12. Untuk panjang gennya, kembali lagi ke halaman sebelumnya. Untuk panjang gennya yaitu kita ambil reset gen. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa panjang gen SMAD4 yaitu 124.003 BP atau pasangan basanya. Kemudian nomor aksesnya yaitu NG013013. Kemudian soal nomor selanjutnya apa, Aziz? Soal selanjutnya, jumlah artikel mengenai gen tersebut di publikasi media. Jumlah artikel mengenai gen tersebut. Soal ketiga. Soal ketiga berarti di halaman sebelumnya, Nak Fira. Coba kembali lagi. Ya, halaman sebelumnya. Ya. Terus
Scroll lagi ke bawah, Fira. Nah, itu. Jumlah kelewat tadi. Kelewat tadi, nak. Berarti jumlah artikel yang dipublikasikan yang ini. Ini, nak. 798. Di PubMed. Ya. Terus berikutnya Soal selanjutnya ya. Nah, ya. Berikutnya ini gen tersebut itu berhubungan dengan penyakit apa saja? Berarti yang Kita ini ke ini ya. Berarti interaksi dari gen ini terhadap Penyakitnya yaitu HIV ya. HIV-1. Iya. Kita lihat dari sini ada beberapa interaksinya. Baiklah. Selanjutnya apa, Fira? Untuk soal selanjutnya itu fungsi dari gennya. Dari gennya. Itu kita kembali lagi ke atas, nak. Summary ya, kita ke summary. Summary yang di atas tadi. Ya, ini. Jadi fungsi gennya itu dia mengikat DNA dan mengenali urutan palindromik 8BP yang disebut dengan elemen pengikat SMAD atau SBE. Nah, protein ini dia bertindak sebagai penekan tumor dan menghambat proliferasi sel epitel. Kemudian dia juga memiliki efek penghambat pada tumor dan dengan mengurangi angiogenesis dan meningkatkan hiperpermeabilitas pembuluh darah. Oke, berarti itu dari fungsi gen SMAD ini. Ya. Selanjutnya. Soal selanjutnya. Nomor 6, soalnya dia terlibat dalam proses apa saja gen ini. Kita ke proses tadi, nak. Bawah. Nah, di sini ada banyak ya. Di proses-prosesnya. Sebagai jalur sinyal, sebagai protein kompleks sebagai banyak lagi proses yang ya terlibat dalam struktur anatomikal, morfogenesis juga dan lain-lain. Oke, itu berarti proses yang terlibat. Ya, yang terlibat. Proses yang terlibat. Oke. Selanjutnya apa, Fira? Soal selanjutnya itu dia reference sequence gen dan accession number-nya. Kemudian bagian-bagian eksanya dan panjang basanya. Kita ke halaman yang tadi. Yang pertama apa, Fira? Yang pertama tadi reference sequence gen. Kemudian ada accession number-nya. Berarti kita buka ini ya, reference sequence gen ya. Bukan. Yang tadi bukan. Berarti. Halamannya tadi berarti. Ini. Ya. Ke bawah tadi, nak. Coba scroll ke bawah dulu. Ya. Yang ini, nak. Reference sequence. Yang genom dulu kan? Ya, yang genom. Kita klik dulu yang genom, yaitu di genbank-nya. Berarti kita buka genbank dulu ya. Ya.
Nah, di sini dapat terlihat bahwa panjang dari DNA reference sequence-nya yaitu 54.830 dengan nomor accession-nya yaitu NG 013013. Ya, Ya, ya. Oke. kemudian tentukan bagian exon-nya dan panjang basanya. Nomor accession-nya dan panjang basanya. Accession-nya ada 12 ya tadi. ya ada 12 dengan nomor apa tadi? Yang pertama ada ini. Nah, ya, 1 sampai 411. Kemudian Ada di bawah ini 16.708 sampai 17.083. ya. Kemudian di bawahnya lanjut nih 18.474 sampai 18.648. Kemudian ya. Kemudian 19.083 sampai 19.112. Di bawahnya lagi 24.569 sampai 24.781. Kemudian 27.913 sampai 28.032. Lanjut 28.128 sampai 28.244. Kemudian yang mana lagi? 35.211 sampai 35.394, 36.807, 36.975 dan 46.426, 46.564 dan yang terakhir yaitu 48.044 sampai 54.830. Nah, kemudian untuk panjang basah gennya. Yang basah gennya yang di atas tadi, nak. Panjang basahnya ya. Ya, itu Ya, 54.000. 830. Ya. Soal selanjutnya ya. Ya, soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu nomor 8, dia reference sequence untuk mRNA dan panjang nukleotidanya, kemudian fungsi dari beberapa urutan mRNA-nya. Berarti halaman sebelum ini. Sebelumnya. Iya, sebelumnya. Kemudian di bawahnya. Lanjut di bawahnya. Yang halaman ini nih. Bukan. Bukan yang satu lagi. Terus yang mana? Ini. Setelah ini. Halaman setelah ini. Iya. Sama dengan itu. Sebelumnya, yang ini tadi. Iya, yang ini tadi. Tapi di bawahnya. Di bawahnya kan? Iya, bawahnya. Coba kita lihat ya. Untuk reference sequence mRNA ya. RNA ini masih gen kan? Berarti coba kembalikan yang di ini. awal ya. Bukan, ini awal. Yang mana jadinya? Ref-seg gen kah? Coba klik SM itu. Yang mana? Coba klik SMA D4. Ya, yang itu. Kayak gitu.
Scroll ke Untuk bawah. RNA ya tadi ya, Ya. di Scroll ke bawah lagi. Di reference sequence-nya tadi. Di atas. di sini ya, NCBI reference sequence. Ya. Kita ambil yang RNA-nya. Bentar dia lagi loading. Jadi ini ya kita ambil Yang mRNA-nya, berarti yang di awal. ya. Nah, berarti panjang nomor asesmennya dulu, yaitu NM 005359.6. Oke. Kemudian untuk panjang nukleotidanya. Iya. Yang nukleotidanya yaitu 88.772. Kemudian untuk fungsi dari beberapa urutan mRNA-nya ya, di summary. Jadi dia fungsi dari urutan mRNA ini dia untuk mengkodekan anggota keluarga sinyal dari SMAD tadi, kemudian dia terinduksi, kemudian prodigen ini membentuk kompleks homomerik dan heteromerik kompleks dengan protein SMAD aktif lainnya, kemudian dia terakumulasi dalam nukleus dan mengatur transkripsi gen target. Nah, protein ini juga mengikat DNA dan mengenali urutan palindromik 8BP yang disebut dengan SMAD binding element atau SBE. Protein ini juga bertindak sebagai penekan tumor dan menghambat proliferasi sel epitel. Kemudian dia juga memiliki efek penghambat pada tumor dengan mengurangi angiogenesis dan meningkatkan hiperpermeabilitas pembuluh darah. Sekian. Lanjut. Bill. Oke. Kita sudah menyimpulkan tadi fungsi dari mRNA ya. Nah, untuk soal selanjutnya, itu untuk reference sekuen protein dan panjang asam aminonya, kemudian fungsi masing-masing sekuens asam amino tersebut. Berarti kita kembalikan dulu yang ini ke halaman sebelum ini. Ya. Berarti kan ini protein. Berarti yang selanjutnya kita klik yang sebelah kanan berarti. Iya. Sebelah kanannya berarti itu yang proteinnya. Untuk untuk nomor asesmennya yaitu NP 005350.1. Dan untuk panjang asam aminonya yaitu 552. Selanjutnya selanjutnya untuk fungsi dari beberapa urutan sekuens asam aminonya ya. Iya. Itu di summary juga letaknya. Nah, dia fungsi gen ini dia mengkodekan anggota keluarga sinyal SMAD protein yang transduksi, kemudian protein SMAD ini terfosforilasi dan diaktifkan oleh kinase reseptor serin treonin transmembran direspon. Kemudian terhadap pensinyalan faktor pertumbuhan transformasi atau TGF-beta. Nah, prodigen ini dia membentuk kompleks homomerik dan heteromerik kompleks dengan protein SMAD aktif lainnya. Kemudian dia terakumulasi dalam nukleus dan mengatur transkripsi gen target.
Nah, protein ini juga mengikat DNA dan mengenali urutan palindromik 8BP yang disebut dengan SMAD binding element. Nah, protein ini juga bertindak sebagai penekan tumor dan menghambat proliferasi sel epitel. Nah, kemudian juga memiliki efek penghambat pada tumor dengan mengurangi angiogenesis dan meningkatkan hiperpermeabilitas pembuluh darah. Lanjut, Dil. Untuk gen sudah kita jawab semua pertanyaannya itu 1 sampai 9. Baiklah, kita lanjut kepada nukleotida. Kita pilih dulu database-nya yaitu nukleotida. Kemudian IGF. Kemudian search. Baiklah, untuk soal pertama apa, Kira? Jadi soal pertama itu tentukan jumlah yang didapatkan, kemudian klik spesies, kemudian klik animal, plant, atau lainnya, kemudian tentukan jumlah sekuen yang tinggal. Baik, untuk jumlah semuanya di sini dapat terlihat bahwa jumlah semuanya yaitu 80.197. Kemudian untuk jumlah diklik semua berarti kecuali animal, yaitu kita klik dulu semuanya. Bisa dari virus. Baiklah, untuk jumlah kecuali animal. Baiklah, untuk jumlah yang tertinggal yaitu 63.281. Kemudian untuk jumlah kecuali berarti Plan-nya, ya. ya. Berarti Ya. kita klik selain plan. Dan jumlah yang tertinggal yaitu 7.848. soal selanjutnya apa, rekan Yumita? Soal selanjutnya apa, Vira? Oke, untuk soal nomor 2 itu klik molecule type genomic DNA dan RNA. Kemudian berapa jumlah sequence yang tertinggal. Nah, kemudian setelahnya kita klik lagi mRNA. Untuk molecule type, kita lihat dulu jumlahnya. Kita klik dulu semua. Clear all dulu. Jumlah.
untuk molekul type berarti jumlah semuanya itu 73.386. Kemudian apa, Vira? Nah, kemudian setelah klik molekul type genom dan DNA dan RNA-nya itu berapa jumlah sequence yang tertinggalnya? Berarti kita klik cuma genom dan DNA ya. Iya, udah Oh, tuh baru kita klik mRNA-nya. Nah, kita klik dulu berarti klik genom DNA dan RNA. Jadi jumlahnya itu 28.175. kemudian clear lagi baru klik mRNA ya. Ya, kemudian mRNA-nya. Jadi mRNA-nya 45.055 Ya, untuk jumlah mRNA-nya. Kemudian apa lagi, Kira? soal selanjutnya itu tentukan panjang DNA genomik dan panjang mRNA serta panjang asam aminonya. Baik, untuk soal ketiga ini berarti kita klik dulu ini IGF insulin. Kemudian untuk panjang genomik berarti kita gennya kita cari di genomik. Kemudian kita klik genomik, dan klik ginkeng. Nah, di sini dapat terlihat bahwa IGF pada Homo sapien panjangnya yaitu 84.690 panjang DNA-nya. Kemudian apa lagi, Vira? Kemudian panjang mRNA-nya mRNA dan asam amino. Berarti kembali lagi dapat tadi kita lihat yang mRNA-nya. mRNA-nya berarti kita ambil yang pertama. Yang nomor 1 aja ya, Vira, dan Ya. ini. Ini. Jadi panjangnya yaitu 7.277 untuk mRNA-nya. Kemudian apalagi, Vira, asam amino ya? Iya, yang kemudian asam amino. Asam aminonya berarti kita kembali dan kita klik yang di sampingnya. Ini. Dan untuk asam aminonya yaitu 150 asam amino. Dengan nomornya yaitu NP000609. Kemudian apa lagi, Vira? Nah, kemudian untuk soal selanjutnya itu setelah itu kita nanti klik search database, kembali ke awal. Setelah itu ya di halaman utama dulu. Nah, kemudian kita klik search database. Di database itu kita klik reference sequence. Nah, itu berapa jumlah sequence yang tertinggal? Kita klik semua, cari reference sequence. Iya.
Kita klik semua dulu. Untuk jumlah selain reference sequence berarti jumlahnya yaitu 74.617. Soal selanjutnya apa, rekan Yumita? Soal selanjutnya, klik gen bentuk genomik, kemudian klik protein, aplikasi media, format pasta, dan grafik. Baik. Berarti kita kembali klik ini lagi. Kemudian ke genomik tadi lagi. Kemudian di gen bentuk genomik berarti kita klik gen text. Untuk formatnya berarti referensinya ya dengan title the amino acid document like growth factor and its structure homology with proinsulin. Kemudian untuk pastanya kita klik format pasta. Berarti ini untuk format pasta di sampai ke kemudian untuk format grafiknya kita kembali dan klik format grafik. Dan inilah untuk format grafik dari Homo sapiens. Apalagi soalnya rekan Yumita? Udah, itu aja. Ini yang terakhir. Nah. Baiklah, mungkin di sekian diskusi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.